Somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, secara terbuka menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membelit dirinya. Ia berdalih, kasus ini tidak akan bernafas panjang bergulir lama hingga 4 tahun jika tidak ada yang membackup pada 12 September yang lalu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan hari ini kami sengaja mengadakan konferensi pers terkait statement dari Presiden ke-7 Saudara Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu kembali mengulik soal tuduhan adanya orang besar atau adanya orang yang membackingi perjuangan membongkar kasus ijazah palsu ini. Dan hari ini memang kami menyengaja dalam bentuk somasi terbuka, karena sebelumnya sebenarnya di tanggal 31 Juli 2025 yang lalu kami mengirimkan somasi langsung melalui pos begitu, dan ditujukan kepada Saudara Joko Widodo di Solo, juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara yang pada pokoknya saat itu kami meminta kepada Saudara Widodo untuk menghentikan tuduhannya, sebab kalau tetap dilakukan maka saat itu kami sudah sampaikan akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Dan peristiwa itu terjadi 31 Juli yang merujuk kepada statement Saudara Jokowi di Solo di kediamannya pada 14 Juli 2025 yang lalu. Saat itu Jokowi menyatakan perasaan politiknya ada orang besar di balik kasus ini sehingga menurutnya kasus ini tidak pernah selesai begitu. Dan saat itu kita tahu ada sejumlah pendukung Joko Widodo yang memberikan indikator yang dimaksud orang besar atau orang yang membackingi saat itu adalah dengan indikator biru begitu. Dan kemudian kita tahu bahwa Partai Demokrat akhirnya memberikan klarifikasi secara terbuka bahwa Partai Demokrat bukanlah orang yang ada di belakang isu ijazah palsu atau di belakang perjuangan ijazah palsu begitu. Dan saat itu juga kami sudah menyampaikan bahwa klien kami baik Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Rizal Fadilah dan yang lainnya menegaskan bahwa saat itu kami menegaskan berjuang semata-mata demi bangsa Indonesia, demi mengungkap legasi tentang sejarah bangsa agar tidak ada lagi warisan sejarah yang penuh dengan kotoran begitu, aib bagi generasi selanjutnya. Namun ternyata beberapa waktu yang lalu Saudara Joko Widodo mengulanginya kembali. Saudara Joko Widodo dalam pernyataannya menyebutkan bahwa kasus ini bertahan sampai 4 tahun mustahil kalau tidak ada yang membackingi. Itu yang menjadi statement Saudara Joko Widodo. Lalu statement inilah yang hari ini kami berikan respon dalam bentuk somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Joko Widodo harus membuktikan tuduhan adanya backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik. Kami juga perlu tambahkan bahwa kasus ini sebenarnya sederhana, simple. Jadi yang menyebabkan kasus ini terus bergulir itu bukan karena ada atau orang besar yang membackingi kasus ini, tapi lebih kepada karena Saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah yang menurutnya asli kepada publik. Sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo segera dan serta-merta menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, selesai. Atau yang kedua, Saudara Joko Widodo selalu menyampaikan kepada
para pengkritik ijazah ini dengan adagium siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Dan saat itu sudah ada upaya untuk membuktikan lewat pengadilan. Namun ternyata dalam proses pengadilan, baik yang sifatnya perdata maupun pidana, itu kesemuanya belum masuk pokok perkara. Sehingga pihak-pihak yang menggugat saudara Joko Widodo tidak dapat membuktikan di pengadilan karena berhenti di tengah jalan. Sementara saudara Joko Widodo juga tidak dapat membuktikan atau setidaknya menunjukkan ijazahnya itu di muka pengadilan karena proses persidangannya belum sampai pada materi pokok perkara. Jadi rata-rata semuanya di NU atau dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan majelis hakim semuanya menyatakan majelis hakim atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Itu yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, termasuk Pengadilan Negeri Sleman. Misalnya saya tegaskan di perkara yang pertama, ini gugatan yang paling awal itu disampaikan oleh Saudara Bambang Trimulyono dengan nomor perkara 592 garing PDTG garing 2022 garing PNJ KTPST. Ini dicabut oleh Saudara Bambang Trimulyono karena saat itu kemudian Saudara Bambang Trimulyono ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Alhasil melalui perkara nomor 592 ini belum pernah ada pembahasan pembuktian tentang ijazah saudara Joko Widodo, dan saudara Bambang Tri juga belum menunjukkan ijazah itu dalam proses karena berhenti dengan dicabut. Ini adalah sequel yang paling awal kasus ijazah palsu yang masuk ke pengadilan. Kemudian selanjutnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ada perkara nomor 610 PDTG garing 2023. Setahun kemudian ada gugatan lagi terkait ijazah saudara Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sekali lagi kasusnya juga sama, dinyatakan tidak dapat diterima karena majelis hakim tidak berwenang mengadili perkara. Pak Roy, langsung geser ke sini. Silakan, selamat datang. Iya, monggo, geseran. Enggak, memang sengaja di sini, Pak Roy. Di setting biar langsung. Ya. Izin ya, saya lanjutkan. Terus. Jadi melalui perkara 610 ini juga belum pernah ijazah saudara Joko Widodo ditunjukkan di pengadilan. Karena ijazah ini belum pernah ditunjukkan pengadilan, itu pula yang memicu ada gugatan-gugatan lainnya. Jadi perkara pertama Bambang Tri, ijazah Joko Widodo tidak pernah ditunjukkan di pengadilan. Perkara yang kedua itu juga tidak pernah ditunjukkan pengadilan di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian ada lagi perkara pidana yang memvonis Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis 6 tahun penjara, mulanya karena dianggap terbukti mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Walaupun di tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dan kemudian pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana sebelumnya divonis karena telah mengedarkan kabar bohong dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, itu dibatalkan dan diganti pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam proses persidangan pidana ini juga ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Saya lanjutkan. Kemudian memang setelah itu ada dua juga gugatan. Yang pertama gugatan di Yogyakarta di PN Sleman. Terus kemudian yang terakhir ada juga gugatan lagi di Pengadilan Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta itu diajukan oleh Pak Muhammad Taufik. Itu juga divonis NU tidak dapat diterima karena hakim lagi-lagi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Artinya apa? Ijazah saudara Joko Widodo juga belum pernah diperiksa di pengadilan, belum pernah ditunjukkan di pengadilan. Lalu gugatan di Sleman juga berakhir dengan di NU dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur. Alasannya apa? Sama juga.
hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Artinya dalam dua persidangan ini juga ijazah saudara Joko Widodo sebagai sumber kegaduhan utama ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sebenarnya bisa saja kalaupun tidak dihadirkan di persidangan, secara subjektif saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah itu. Merupakan akar masalah. Kenapa kasus ini berlarut-larut? Bukan karena ada orang besar, tapi karena ijazah itu tidak kunjung ditunjukkan. Andaikan dulu di perkara itu ditunjukkan dan sudah terbukti, maksudnya terbukti bisa dua, terbukti asli, yang lain juga selesai, terbukti palsu, Jokowi juga masuk penjara, selesai juga, gitu loh. Tapi karena ijazah ini tidak kunjung ditunjukkan, itulah yang memicu kasus ini panjang, yang menurut Jokowi sampai 4 tahun itu karena ada orang besar, ada yang membackingi. Dan lagi-lagi saya membatasi pandangan khusus pada Jokowi, jadi kami ini tidak sedang mempersoalkan ijazah yang lainnya. Jadi dulu membangun narasi, jangan-jangan bukan ijazah, nanti surat tanah, sertifikat, kemudian KK dipersoalkan. Nah hari ini ada gugatan lagi yang diajukan terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka, lalu membangun narasi, jangan-jangan nanti Jan Etes juga akan digugat. Nggak ada kaitannya dengan Jan Etes, nggak ada kaitannya dengan kartu keluarga, nggak ada kaitannya dengan surat tanah. Mau saudara Joko Widodo punya tanah seluruh bumi itu milik dia, nggak ada urusannya dengan itu. Karena persoalannya objeknya itu bukan tanah Jokowi, bukan kartu keluarga Jokowi, bukan Jan Etes, tapi ijazah saudara Joko Widodo. Jadi jangan mengalihkan persoalan, membangun narasi metafora seolah-olah yang biang kerok itu orang yang selama ini mengkritik ijazah. Dengan praduga, kalaupun ijazah ini sudah dibuktikan, mereka akan cari-cari kesalahan yang lain. Oh tidak, kesalahan yang satu saja ini belum bisa ya dibuktikan oleh Jokowi kebenarannya. Jadi jangan kemudian kami bawa saudara Jokowi membangun narasi, memperluas konflik antar anak bangsa dengan tidak fokus kepada masalah ijazahnya. Lalu kami tegaskan, kan memang latar belakang saudara Jokowi kembali mengulangi narasi ada yang membackingi, ada orang besar, itu kan ada dua ya latar belakangnya. Pertama karena ada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka yang saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua ada gugatan lagi yang bentuknya adalah citizen lawsuit yang diajukan di Pengadilan Surakarta, yakni gugatan untuk kepentingan publik terhadap apa saudara Joko Widodo yang pokok masalahnya juga sama terkait ijazah. Kami ingin menegaskan bahwa itu juga bukan karena orang besar, tetapi karena ada norma yang dilanggar, maka setiap warga negara berkesamaan kedudukannya, siapapun bisa menggugat, mau Jokowi, mau Gibran, semuanya itu sah, legal, konstitusional untuk digugat. Buktinya pengadilan menerima dan memberikan nomor perkara. Nah kalau terkait ijazah Gibran, kami tidak masuk pokok perkaranya, tetapi dari sisi norma, kami ingin tegaskan agar tidak ada fitnah, baik kepada kami maupun kepada anak bangsa yang lainnya, bahwa upaya hukum menggugat di pengadilan itu adalah hal yang wajar biasa saja, tidak perlu kemudian baper karena ada orang besar, tidak perlu juga latah bolak-balik sebut ada orang besar, tidak. Tetapi ada norma, ada dasar hukumnya. Pertama, di 1365 KUH Perdata, itu ditegaskan setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka dia harus mengganti kerugian atas kerugian yang dialami tadi gitu. Nah, adapun terkait presiden dan wakil presiden, seluruh rakyat bisa saja dirugikan manakala presiden wakil presiden dalam proses mencalonkan dirinya itu tidak memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Karena dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tegas dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR apabila presiden atau wakil presiden terbukti pertama melakukan perbuatan melawan hukum berupa apa? Pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, dan kejahatan berat lainnya. Yang kedua,
tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Nah, kita kembali kepada norma pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau syarat nomor 18. Karena dalam syarat nomor 18 itu ditegaskan bahwa calon presiden atau wakil presiden itu ya setidaknya berpendidikan SMA atau madrasah aliyah atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah lain yang setara, begitu loh. Nah, ini yang menjadi soal adalah Saudara Gibran Rakabuming Raka memiliki dokumen persyaratan yang dianggap tidak setara dengan SMA atau tidak memenuhi syarat. Sementara seorang presiden atau wakil presiden manakala dia tidak memenuhi syarat, maka ini menjadi salah satu syarat yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan dengan mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Maka bapak anak, Saudara Joko Widodo dan Gibran ini sama kedudukannya. Pertama, sama-sama tidak memenuhi syarat apabila terbukti, yakni apa? Saudara Joko Widodo apabila terbukti ijazahnya palsu, maka dia tidak memenuhi syarat, dia harus dimakzulkan. Tapi presiden sudah tidak menjabat lagi. Berarti fokusnya kepada pasal 263 KUHP tentang dugaan pemalsuan dokumen. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Sementara Saudara Gibran Rakabuming Raka ini dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Ijazahnya tidak sederajat dengan SMA atau tidak setara atau tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa mencalonkan diri. Yang kedua, ini juga melakukan perbuatan tercela. Kenapa? Seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dengan ijazah palsu itu kira-kira perbuatan mulia atau tercela? Seseorang yang pakai ijazah yang sebenarnya tidak setara SMA tapi tetap bisa nyalon jadi calon wakil presiden, itu mulia atau tercela? Artinya terjadi kumulasi alasan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan, yakni pertama karena tidak lagi memenuhi syarat, yang kedua karena melakukan perbuatan tercela. Sebenarnya kita masyarakat ini ya tidak perlu sibuk membuat gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan. Sepanjang wakil kita yang namanya DPR itu menjalankan fungsinya. Kasus ijazah palsu ini menjadi panjang juga diantaranya karena lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya, dugaan pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo atau dugaan ijazah palsu sempat kami bawa ke Ketua DPR RI saat itu Puan Maharani. Di sebuah komunikasi publik wawancara menyatakan, ya kalau ada bukti silahkan bawa ke DPR. Begitu kami mau bawa ke DPR, kami malah diusir oleh Pamdal. Terjadi dorong-dorongan saat itu. Artinya kalau saat itu DPR bekerja sesuai kewenangannya, gulirkan hak angket, melakukan penyelidikan. Kalau DPR saat itu punya kewenangan manggil presiden, saudara presiden, datang ke DPR, aku mendengar rakyatmu ada membicarakan ijazahmu. Katanya rakyatmu mengatakan ijazahmu palsu, tolong tunjukkan ijazahmu. Tunjukkan asli, selesai. Tapi kalau saat itu ditunjukkan ternyata palsu, makzulkan saat itu, selesai juga. Jadi bukan karena ada orang besar, karena ijazah ini nggak pernah dimunculkan. Jadi janganlah buruk muka cermin dibelah. Buruk kelakuan Saudara Joko Widodo, kami yang dipecah belah. Kami yang dituduh ada orang besar. Nanti Pak Roy bisa menceritakan ada tidak orang besar. Saya kuasa hukum tersinggung, apalagi prinsipal. Nanti Bang Rizal Fadilah sebagai aktivis juga bercerita, ada nggak orang besar? Setahu saya Bang Rizal nggak gede-gede amat, biasa aja gitu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan agar apa? Kita ini sebenarnya sedang mendidik ya masyarakat kita, rakyat kita untuk bertindak sebagai orang yang punya narasi kebangsaan, orang yang punya sikap negarawan, yang jujur, tidak ada dusta, tidak membuat narasi yang menuduh. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dulu kita selalu kan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Sekarang kami balik, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Saudara Jokowi sudah mendalilkan ada orang besar di balik perjuangan terkait ijazah palsu sampai 4 tahun lebih. Karena itu Saudara Joko Widodo harus membuktikan dalil-dalil tuduhannya. Ya kan? Jadi sekali lagi itu saya pengantar, nanti akan kami bacakan pernyataan lengkap. Setelah itu nanti ada beberapa pandangan dari Pak Roy, Pak Rizal Fadilah juga yang lainnya berkaitan dengan
respon kami terhadap kasus ini, dan memang mohon maaf mungkin kita nanti akan batasi maksimal pukul 5 karena memang ada akad lain terkait ruangan begitu ya. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu atau segera meminta maaf di hadapan publik. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, secara terbuka menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membelit dirinya. Ia berdalih, kasus ini tidak akan bernafas panjang bergulir lama hingga 4 tahun jika tidak ada yang membackup pada 12 September yang lalu. Pernyataan ini merupakan repetisi tuduhan yang pertama kali pernah disampaikan Jokowi di Solo pada 14 Juli 2025 yang lalu, yang juga telah menuduh ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, menyampaikan bantahan sekaligus mensomer Saudara Joko Widodo dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, berlarutnya kasus ijazah palsu Jokowi hingga bertahun-tahun bukanlah karena ada orang besar yang membackingi. Kasus ini tak kunjung tuntas karena ijazah Saudara Joko Widodo tak pernah kunjung ditunjukkan kepada publik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dua gugatan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama dengan nomor perkara 592, berakhir karena Bambang Tri mencabut gugatan setelah dirinya ditangkap. Sementara gugatan kedua dengan nomor 6110/2023 diputus tidak dapat diterima karena majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 106/2025 dan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99 PDT 2025, keduanya dinyatakan gugur dengan alasan yang sama, yakni majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Dalam sejumlah gugatan perdata, karena seluruh perkara dihentikan dalam tahap eksepsi dan belum pernah masuk pada pokok perkara, maka belum pernah terjadi pemeriksaan bukti, termasuk belum pernah diperlihatkan dan diperiksa ijazah asli Saudara Joko Widodo di persidangan. Adapun perkara pidana menjerat Bambang Tri dan Gus Nur dengan vonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta, sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan, ijazah asli Jokowi tidak dihadirkan, sehingga dalam pembuktian sidang secara pidana, ijazah Jokowi juga tidak pernah dibuktikan asli. Oleh karena itu, yang menjadi dasar banyak elemen rakyat kembali menggugat ijazah Jokowi, hingga yang terakhir dalam bentuk citizen lawsuit, gugatan untuk kepentingan publik di Pengadilan Negeri Surakarta, karena ijazah Saudara Jokowi hingga saat ini tidak pernah dihadirkan di persidangan, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini. Sementara Saudara Jokowi sendiri tidak pernah mau berinisiatif menunjukkan ijazahnya kepada publik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu miliknya. Sehingga dapat disimpulkan justru Saudara Jokowi sendirilah yang membuat kasus ini berlarut-larut karena tak kunjung menunjukkan ijazahnya, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini. Kedua, tujuan sejumlah elemen anak bangsa menggugat ijazah Jokowi adalah untuk memastikan apakah Republik ini pernah dipimpin oleh seorang presiden hingga periode jabatan 10 tahun dengan ijazah palsu. Selain itu, untuk menghentikan kejahatan pemalsuan dokumen berupa ijazah jika nantinya dapat dibuktikan palsu. Mengingat di Republik Indonesia pemalsuan ijazah adalah kejahatan pidana, karena siapapun yang memalsukan ijazah, menggunakan ijazah palsu, mendukung, melindungi, dan atau menutupi kejahatan ijazah palsu, semuanya adalah pelaku kejahatan yang harus diseret ke muka pengadilan. Adapun motifnya untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin presiden berijazah palsu. Kami juga tidak ingin mewariskan aib ijazah palsu ini kepada generasi selanjutnya. Ketiga, adapun terkait ijazah Saudara Gibran Rakabuming Raka yang digugat karena diduga tidak memenuhi syarat untuk maju pilpres sebagaimana diatur
dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka kami berpandangan jika hal ini terbukti, DPR dapat segera mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA terkategori tidak memenuhi syarat dan merupakan perbuatan tercela disebabkan telah melakukan pembohongan publik. Sehingga alasan tidak lagi memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Keempat, kami mulanya mengapresiasi Saudara Joko Widodo yang semula tak lagi mengedarkan tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu sejak kami kirim somasi pertama pada tanggal 1 Juli 2025 yang lalu. Namun pernyataan Jokowi yang menyebut ada sosok yang membekingi kasus ijazah palsu yang membeli dirinya pada tanggal 12 September 2025 menjadi dasar bagi kami untuk kembali melayangkan somasi kedua secara terbuka melalui konferensi pers ini. Terakhir, kami meminta Saudara Jokowi untuk membuktikan tuduhannya. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus yang membuktikan. Jika Jokowi tak bisa membuktikan tuduhannya, maka Saudara Jokowi harus segera meminta maaf. Apabila Saudara Jokowi tidak dapat membuktikan tuduhannya atau segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami tidak akan ragu untuk menempuh upaya hukum terhadap Saudara Jokowi, baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi terbuka disampaikan. Jakarta, 17 September 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kozidudin SH Koordinator Non Litigasi. Demikian pernyataan somasi yang kami layangkan secara publik. Selanjutnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang besar, ada representasi aktivis dan tokoh akademisi yang juga terlibat dalam kasus ijazah palsu untuk menjelaskan sejatinya ada apa dan mungkin saja nanti akan ada kritik yang disampaikan